ya mudah-mudahan sampai sekarang ini Pradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian dan pengatannya 2 tahun tentu ribuan orang dan sekali hampir hari itu ada 3.000 di rata-rata. Harapan Bang Putu untuk Indonesia di balik banyaknya viral perbudakan ini. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Advokat ini kan salah satu penegak hukum kan. Artinya dalam artian bahwa dia punya kewajiban yang berat dalam sebenarnya untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia. Jadi kalau hakim bertugas menegak hukum dengan cara mengadili, jaksa dengan cara menuntut, polisi dengan cara penyelidikan dan sebagainya, maka advokat itu dalam tugasnya sebagai penegak hukum adalah membela, sehingga itu seimbang gitu. Karena kalau ada yang menuntut tapi nggak ada yang bela kan nggak seimbang, keadilan pada rakyat itu nggak tercapai. Jadi saya berharap sekali, makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini Pradi kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum, karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat, tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, maka berpotensi untuk bisa merugikan kliennya. Ya, jadi kode etik yang kita utamakan, apalagi kita hubungan dengan yang terakhir ini, itu persoalan semuanya persoalan kode etik. Ya, jadi pesan saya ya supaya advokat taati kode etik tadi, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang officium nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu dan martabat. Bang Putu, saya ingin Bang Putu bicara apa yang menjadi perbedaan tadi dari yang lain. saya nggak elok ya kalau saya memuji diri kita sendiri ya, tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa Pradi tetap konsisten untuk melaksanakan undang-undang advokat ini. Itu intinya. Soal organisasi lain nanti Anda sendiri yang menilai. Ya elok kalau kita menilai tentang organisasi. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pengakuan beberapa instansi, terutama internasional, itu kan menjadi ukuran. Saya katakan kita lah satu-satunya organisasi advokat yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA, International Bar Association. Kita lah satu-satunya mewakili Indonesia menjadi anggota Indonesia. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri banyak sekali. Kita dengan Malaysia juga kerjasama, dengan China, misalnya mereka menjadi tempat kita menjadi tempat studi banding, Vietnam, gitu ya, banyak sekali. Jadi saya kira inilah yang kita usahakan. Nah, meskipun kadang-kadang karena prakteknya kita ini single bar, tapi prakteknya masih banyak yang multi bar, tapi kita tidak akan menyerah. Ya, apapun kita berjuang. Karena apa? Karena single bar itu adalah is the best. Oke, Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibukukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang, ya. Cukup, terima kasih. Jadi kita mau masuk ke panjang itu nanti urusannya. Mungkin ditanya paling bagus kepada yang membekukan saja, jangan ditanya kepada kita, karena itu bukan produk kita. Itu kan. Nah, kenapa bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya, tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Tapi sampai itu risiko, itulah konsekuensi logis. Tapi sampai akhirnya meminta maaf ke MA dan pihak sana itu, kalau itu seperti apa sih? Apakah dia nantinya? Meminta maaf. Siapa? Pihak sana sampai meminta maaf ke pengadilan. Pihak siapa? Pihak Rasman maksudnya. Artinya mendapatkan sanksi kemudian. Ya tanya dia dong, jangan tanya saya. Saya minta maaf kan dia, bukan saya. Anggota Pradi yang ikut di kejadian itu, Pak Oto. Sikap Pak Oto seperti apa, Pak Oto? Udah mereka yang bersengketa lah ya. Kan nggak baik itu mencampuri sengketa orang lain gitu ya. Tapi kan termasuk anggota dari Pradi juga, Pak Oto. Nah, nggak apa-apa, tanya nanti yang lain aja. Tanya Pak Dwi, datang Pak Dwi. Tapi ada syarat lagi nggak sih buat menjadi advokat kalau seperti itu? Untuk kembali lagi kalau udah Untuk kembali dibekukan? menjadi advokat yang sudah dibukukan atau dicabut gitu Pak, basnya atau gimana Pak? Saya bilang
hal itu nggak bisa disampaikan singkat, itu diskusinya panjang mengenai itu. Ya, nanti suatu saat kita bisa jelaskan lah. Oh berarti Ya, Pak Oto jadi- bisa dibilang mendukung Ya. saja ya?